Ya, baik. Makasih. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi karyawan sudah diberi tunjangan A, tunjangan B, premi A, premi B, tapi kok kayaknya nggak nendang gitu ya. Kok nggak nambah nambah giat kerjanya gitu ya. Nah, teman-teman, saat ini memang cukup banyak perusahaan yang cukup care dengan karyawannya. Mereka eh, tidak hanya memberikan sekedar upah pokok saja lah ya, tapi ada tambahan ini dan itu. Yang perlu kita pastikan adalah tambahan ini dan itunya, apakah judulnya premi atau tunjangan atau apapun, itu tepat sasaran ya. Karena kalau enggak, justru akan jadi bumerang buat kita. Contohnya, contoh gampangnya misalnya seperti ini. Katakanlah kita memberikan premi hadir ya. Kalau kalian masuk terus dapat premi hadir nih 150.000 misalnya ya. Kemudian ada, kalau nggak pernah terlambat dalam periode upah itu 1 bulan, ada tambahan lagi 100.000 misalnya. Jadi udah 150 tambah 100.000. Terus kalau nggak ada izin-izin apapun, misalnya ada tambahan lagi 100.000 lagi misalnya ya. Jadi 150, 100, 100, udah 350.000 nih ya. Nah, yang namanya karyawan nggak semuanya tentunya ya, tapi cukup banyak yang ngelihat nih, saya bisa dapat tambahan dari mana. Oh, kalau saya hadir terus nih saya dapat, kalau nggak terlambat, kalau masuk terus, kalau ini terpenuhi tiga-tiganya, lumayan dapat tambahan 350.000. Nah, seringkali yang dikejar adalah ya yang seperti itu. Jadi dia akan memenuhi tiga ini. Ya, kinerjanya gimana, outputnya gimana, ya nanti dulu, karena kan itu nggak ada hitungannya gitu. Ya kerap kali ya, nggak semuanya, tapi kerap kali seperti itu. Jadi mungkin saran saya ya, teman-teman, perlu dipikirkan suatu formula premi atau tunjangan yang justru arahnya ke kinerja lah ya, atau kiblatnya ke kinerja, ke peningkatan kinerja ya. Contoh gampangnya gini, ya kalau Anda menghasilkan sekian, Anda dapatnya sekian nih. Contoh gampangnya kalau orang sales seperti itu kan, atau orang produksi juga sama ya, gampang nih. Jual sekian dapat sekian, kalau jual lebih banyak lebih lebih tinggi lagi gitu. Nah, tapi di kami di Kinerja Prima ini kita sudah cukup lama merumuskan bahwa bukan hanya orang sales saja atau orang produksi saja yang bisa diatur atau diukur kinerjanya. Ya, bahkan orang di luar marketing, di luar produksi gitu ya, itu upahnya bisa naik turun, dan itu udah banyak kita bantu bantu perusahaan seperti itu ya. Jadi berdasarkan kinerja bulan sebelumnya atau periode sebelumnya seperti apa. Nah, even orang orang admin misalnya ya, orang administrasi misalnya, gajinya bisa naik turun gitu. Jadi yang paling penting untuk menuju ke sana, kita mesti tentuin dulu, pasti kita harus tahu job desk-nya, ya kan? Kalau kita nggak tahu job desk-nya, ya kita nggak bisa ngukur dia kerjaannya apa aja sih. Oh, kerjaannya ini. Misalnya anggap admin, seorang admin ada 20 nih kegiatannya. Ya, tanggung jawabnya jelas, udah tertulis juga di job desk ya, wewenangnya apa aja dan seterusnya ya. Tapi kita coba kita ringkas ini, fokus ke yang tugasnya ini ada 20. Nah, dari 20 itu silahkan coba dilihat lagi. Kira-kira kita bisa memilih 5 sampai 6 lah, kurang lebih seperti itu. Poin-poin tugasnya dia yang jadi indikator utamanya. Jadi indikator keberhasilan seorang admin ini apa sih? Seorang admin disebut berhasil itu kalau bagaimana? Disebut sukses kalau gimana? Nah, poinnya apa aja dari pekerjaan yang 20 itu? Ya misalnya, oh ya, admin harus laporannya tepat waktu dong. Maksimal tanggal 5 kok untuk bulan yang kemarin. Misalnya, oke, satu itu. Terus yang kedua misalnya, nggak ada yang salah nih. Karena laporannya itu diberikan ke, katakanlah next prosesnya itu misalnya accounting misalnya ya. Kasih ke accounting, oke, harus nggak ada yang salah nih setelah dicek sampai ke sana. Yang kedua itu. Terus yang ketiga apalagi, 4, kelima,
misalnya ya. Nah, udah dapat 5 nih, ya, A, B, C, D, E, misalnya gitu kan. Nah, 5 ini kita kasih bobot, karena kemungkinan tidak sama. Ya, yang ini bobotnya berapa? Oh, yang ini kayaknya bagus nih, harus 30%, yang ini 20 cukup, yang ini 10 dan seterusnya. Jadi totalnya bobotnya harus 100%. Ya kan? Nah, udah dapat bobot, kemudian nanti bisa dikombin dengan katakanlah kondite absensinya seperti apa, bisa dikombin sama yang lain juga. Contoh-contohnya misalnya budaya perusahaan seperti apa, ya dimasukin, di-compare di situ, dimasukin sehingga nanti akan muncul poin nih. Ya, setelah bobot dinilai akan muncul poin setiap bulan. Ya, dia menghasilkan berapa poin? Yang tertinggi tentunya 100. Ya. Nah, jadi dari poin itu kita bisa tentuin value-nya atau nilainya kalau mau dirupiahkan. Jadi kalau udah ada nilainya atau udah ada poinnya, gampang. Mau dilariin kemana-mana, enak gitu. Mau dilarikan ke premi prestasi misalnya, bisa. Jadi poin itu ya udah kita tentuin. Kalau angkanya 95 ke atas, dapatnya sekian loh. Misalnya gitu ya. Kalau 85 sampai 95 dapat duitnya sekian. Kalau 75 sampai 85 dapat duitnya sekian. 65 sampai 75 sekian. Tapi kalau 65 ke bawah, aduh sorry, nggak dapat apa-apa. Ya misalnya bisa dibuat seperti itu. Itu kalau dari poin perolehan poin bulan itu ya, bulan berjalan yang kemarin mau langsung kita rupiahkan dalam bentuk premi prestasi misalnya. Ya. Nah, tentunya setelah tadi yang bobot-bobot tadi itu ya, yang 5 indikator itu kita susun, tentunya mesti disosialisasikan dong. Ya, jadi kita mesti infoin ke karyawan kita, mungkin setiap orang jadi beda-beda. Ya, jangan kayak zaman dulu nih, penilaiannya sama terus nih, formnya satu gitu kan. Untuk semua orang, beda-beda 5 poinnya itu, tergantung job desk-nya apa. Nah, setelah disosialisasikan, jadi kita jelasin kan, nih, kamu yang dinilai ininya loh. Nih, ini bobotnya segini. Jadi kalau kamu bulan kemarin itu oke terus, ini nih kamu akan dapatnya sekian rupiahnya. Tapi kalau ini ada yang miss segini, yang ini miss, yang lainnya oke, kira-kira segini. Kalau missnya 2, ini kira-kira jadinya seperti ini. Misalnya begitulah ya. Nah, di situ ada dialog tentunya, tapi udah clear, karyawan jadi udah tahu. Dan karyawan, yang contohnya tadi admin, bisa ngitung sendiri sebetulnya. Perolehan upahnya atau rupiah yang akan ditransfernya berapa bisa kelihatan. Ya, mirip-mirip seperti marketing. Dia udah tahu, wah saya jualan banyak nih, jualan sekian banyak. Dia bisa ngitung, oh kira-kira nanti gajian saya akan dapat segini. Gitu kan. Kalau jualannya lagi melempem, waduh, saya bulan depan kayaknya cuma segini nih. Karena lagi melempem banget nih penjual. Bisa tahu. Nah, demikian juga yang admin. Dia bisa tahu, oh saya ngerjain ini berhasil nih, sebelum tanggal 5 udah oke, terus nggak ada yang salah misalnya, dan seterusnya, poin berikutnya apa, oke, berarti saya akan dapat segini nih rupiahnya ntar besok pas gajian. Tapi kalau pas dia jeblok, ya dia juga akan kerasa, aduh kayaknya bulan ini bakalan kurang deh, karena yang ininya saya kemarin tanggal 7 baru baru storin, kemudian ternyata ada yang salah laporannya, saya nggak cek lagi, dan seterusnya ya. Jadi dia udah kerasa dulu upah rupiah yang akan diterima berapa ya. Itu kalau ada poin, dan itu untuk premi prestasi misalnya ya. Tapi sekali lagi, dari rupiah itu bisa kemana-mana. Misalnya kalau teman-teman di karyawannya ini mau ada jenjang karir misalnya, bisa aja itu dijadikan pedoman bahwa untuk naik ke level berikutnya harus mengumpulkan sekian ratus poin dalam waktu sekian, misalnya dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu setahun ya harus 1000 poin misalnya gitu ya dalam waktu setahun, dan nggak boleh gimana, nggak boleh di mana misalnya gitu, dia nanti akan naik ke level berikutnya. Bisa juga seperti itu ya. Atau yang lain, kalau udah ada poin bisa saja ditukar dalam bentuk suatu gift ya. Jadi misalnya nih dalam setahun ya kita mulai nih bulan misalnya Januari sampai Desember. Kalau yang ngumpulin 1000 poin, 1000 sampai 1100 misalnya ya, nanti akan dapat apa gitu ya, sebuah barang kita infokan. Tapi kalau 900 sampai 1000 dapat barangnya apa? 800 sampai 900 dapat barangnya apa? Ya, jadi
bisa banyak sekali variasinya kalau kita akan memberikan reward penghargaan kepada karyawan. Dan kalau yang tadi contoh yang terakhir tadi itu juga cukup bisa membantu karyawan untuk keep atau di kita lah ya, stay di perusahaan ya, karena dia melihat nanti ada bonus ini nih, nanti ada dapat handphone misalnya kan, lumayan dapat handphone nih, saya bertahan dulu deh gitu kan. Nah itu salah satunya ya, jadi bisa buat reward tahunan misalnya ya, poin itu ya, bisa buat kenaikan level berikutnya, bisa untuk premi prestasi bulanan, bisa banyak macamnya ya. Jadi yang tadinya hanya fokus ke premi hadir misalnya, kemudian ke kalau tadi ya contohnya kalau hadir semua, hadir terus 150.000, kalau nggak ada terlambat 100.000, terus kalau nggak ada izin-izin apa-apa 100.000, ada 350.000 nih. Itu bisa coba, bukan nggak salah, boleh aja silahkan, tapi bisa coba alihkan ke yang lebih kelihatan outputnya. Ya intinya seperti itu. Jadi kalau dengan adanya premi prestasi ini atau poin ini, outputnya kelihatan nih, dan ada sesuatu yang dikejar. Ya, kalau ada kita udah hitung-hitungan, kita bisa membuat sistem seperti itu. Ya, karyawan baru juga akan lebih happy. Ya, karyawan baru masuk pada saat katakanlah kita sudah wawancara dan seterusnya, kita mau deal nih sama orang tersebut dengan upah sekian. Itu tidak hanya titik, tapi kita bisa informasikan, Bapak Ibu awalnya dapat sekian ya untuk 3 bulan. Tapi nanti kita akan memberikan indikatornya nih Bu. Kalau Ibu beres ini, maka bulan keempat Ibu akan dapatnya sekian. Misalnya ya. Kalau Ibu seperti ini, nanti dalam waktu setahun akan seperti ini. Nanti kalau begini dapatnya berikutnya dari dapatnya sekian. Jadi dia bisa melihat masa depan di perusahaan kita. Ya kan? Oh, kalau gitu saya fokus kerja deh. Saya nggak usah ngelirik nih ada lowongan nggak, cek-cek handphone kita ya, sosmed ataupun lowongan kerjaan, ada lowongan di mana dan seterusnya. Dia bisa lebih fokus ke perusahaan untuk berprestasi karena udah jelas nih ada titik, ada cahaya di ujung terowongan sana yang bisa dituju. Ya, upahnya bisa seperti ini, prestasinya bisa seperti ini, levelnya bisa seperti ini. Nah, ini penting saya rasa. Ini agak panjang tapi oke, pertanyaannya oke ya. Jadi tinggal budget labor cost kita berapa, itu kita bisa masukkan ke sana. Prinsipnya tidak menambah labor cost yang sudah ada persentasenya ya, tapi boleh coba dialihkan juga ya agar outputnya lebih kelihatan nih. Ya dari sekedar hadir tapi prestasinya gimana gitu ya. Dia hadir dapat 350.000 misalnya, tapi kerjaan nggak beres misalnya ya, disuruh ngerjain tertentu aja nggak beres-beres, atau kalau nggak ditagih nggak nyerahin misalnya, jadi repot ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa dibantu ya, silakan nanti kalau ada kesulitan bisa kontak-kontak juga ya. Baik, makasih, kita lanjut berikutnya ya.